Yes. Kita mulai ya ibu-ibu sekalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian, para ummahat dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini ya, meskipun hujan ya, dan ini adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan Nabi SAW ketika hujan beliau sangat berbahagia sekali dan beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah jadikanlah hujan yang bermanfaat. Dan di pagi hari ini ya, meskipun ya hujan, di beberapa tempat itu ada yang cukup deras ya, meskipun sepertinya di sini alhamdulillah ya hujannya itu hanya gerimis saja. Ini semua tidak menyebabkan kita untuk tidak menghadiri majelis kita di pagi hari ini ya. Dan alhamdulillah kita di pagi hari ini insyaAllah akan melanjutkan kajian kita, yaitu syarah Thalathatul Usul ya, wa adillatuha, penjelasan 3 landasan atau 3 prinsip utama beserta dalil-dalilnya. Dan di pertemuan yang lalu ya, kita telah berbicara masih berbicara tentang muqaddimah ya, muqaddimah atau pendahuluan. Dan insyaallah di pagi hari ini ya, kita akan sedikit mereview dari pertemuan kita sebelumnya ya, sebab di dalam muqaddimah itu berisi tentang pengenalan tentang kitab ini ya. Dan kita insyaallah ya akan sedikit mereview, dan kemudian kita akan membahas matan ya, matan daripada buku ini atau kitab ini ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sebagai pengingat ya untuk kita semua ya, bahwasanya ketika menuntut ilmu di situ ada adab, ada etika ya, ada adab-adab yang harus kita pegang ya. Nah, di antara adabnya ilmu, agar ilmu kita bisa bermanfaat, itu diantaranya adalah ya, husnus samti wal istima', yaitu baik di dalam diam dan mendengarkan ya. Ini diantara majelis, ini diantara adab di dalam majelis ilmu, yaitu baik di dalam mendengarkan dan juga di dalam diam ya. Sebab ilmu tidak akan bisa dipahami ya, karena setelahnya adalah
ini apa namanya? Itu apa namanya? Husnul fahmi ya, husnul fahmi. Baiknya pemahaman ini tidak akan bisa diperoleh apabila kita tidak baik di dalam diam dan mendengarkan. Nah, jadi di antara etika majelis ilmu adalah kita tidaklah berbicara kecuali apabila memang ada hajatnya. Ya, dan itu pun juga tidak dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Baik, jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan membahas sebuah risalah atau sebuah kutayib yang sangat bermanfaat ya, yang berjudul Thalathatul Usul wa Adillatuha. 3 landasan utama dan penjelasan dalil-dalilnya. Atau mungkin sejumlah buku menulis dengan judul Al-Usul Ats-Tsalatsah. Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama. Nah, mana sih judul yang paling benar? Nanti akan kita bahas di dalam pertemuan kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah kenapa kita mempelajari risalah ini? Kenapa kita mempelajari buku ini? Kenapa kita mempelajari kutayib ini? Ya. Karena buku atau risalah atau kutayib ini memiliki keistimewaan. Ya. Memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh buku-buku yang lainnya. Ya, dan setiap buku itu memiliki keistimewaan masing-masing. Nah, di antara keistimewaan dari risalah ya, 3 landasan utama ini adalah yang pertama adalah ya, karena dia suhulah, sahal, simple, mudah, dan wadih, wuduhah, jelas. Ya, suhulah dan wuduh. Ya, dia mudah dan jelas. Simple karena bahasanya bahasa yang mudah, tidak jelimet. Kemudian juga ringkas tapi jelas. Singkat namun padat isinya. Ini adalah keutamaan keistimewaan dari risalah ini. Lalu kemudian selain itu juga, selain mudah dan ringkas dan jelas, buku ini selalu diiringi dengan dalil, dengan hujjah. Argumentasi nggak lepas dari Al-Quran dan Sunnah, termasuk membawa perkataan para ulama-ulama salaf terdahulu. Jadi selalu diiringi dengan dalil dan hujjah. Apabila sesuatu itu disampaikan selalu diiringi dengan dalil dan hujjah, maka sesuatu itu bisa kita katakan memiliki nilai yang ilmiah. Karena sesuatu yang ilmiah dia berangkat dari argumentasi, dan argumentasi yang paling kuat adalah hujjah dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kita dididik untuk senantiasa berpegang dengan hujjah dan dalil, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita enggak diperintah untuk mengikuti individu, person, figur, fulan dan fulan, tidak. Tapi kita diperintah oleh Allah untuk selalu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti kitabullah dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu penulis di dalam risalah ini selalu ketika memberikan pembahasan yang mengiringinya dengan dalil, selalu membawakan dalil-dalilnya. Kemudian keistimewaan yang berikutnya, risalah ini itu sistematis. Artinya penulis ketika membawa suatu bahasan itu selalu diberikan ya, diurutkan dengan nomor-nomor. Misalnya al-awwal, al-thani, al-thalith, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu selalu diberikan urutan secara numerik ya, secara urutan nomor. Yang pertama, kedua, ketiga, ini namanya sistematis. Meskipun demikian, ya tetap buku ini ringkas dan padat. Lalu kemudian sistematisnya yang kedua adalah Syekh menyebutkan secara global ya. Jadi disebutkan secara global dulu, mujmal dulu, baru kemudian nanti diperinci dan disebutkan dengan dalil-dalilnya. Dan yang paling penting dari ini semua, keistimewaan risalah ini adalah berisi perkara usul. Dikatakan usul karena dia merupakan pokok, landasan yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Jadi dia berisi perkara yang usul, yang pokok, landasan. Apabila kita tidak mengetahuinya, maka ya
kita akan kesulitan untuk melakukan ya perkara-perkara atau amalan-amalan yang berangkat dari usul ini ya. Jadi seperti bangunan, maka yang harus didahulukan adalah pondasi terlebih dahulu, landasan dahulu. Itu yang harus lebih didahulukan. Gak mungkin kita bisa membangun bangunan rumah misalnya sebelum kita membangun pondasinya terlebih dahulu. Semakin kuat pondasinya akan semakin kuat bangunan itu berdiri ya. Jadi akan semakin kokoh ya. Baik, jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kok sering itu ya? Mati ya. Oke. Ya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ini layarnya bolak-balik mati, kenapa ya? Ya, sebentar. Ya, udah ya. Ya. Di antara metode belajar yang Rabbani ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 79 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin kunu rabbaniyina, akan tetapi jadilah kamu hamba-hamba yang rabbani, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rabbani? Bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun, yaitu lantaran kamu mengajarkan alkitab, Al-Quran, dan juga kamu senantiasa mempelajarinya. Ini adalah metode belajar yang sudah ditunjukkan, diperintahkan Allah agar kita mengikutinya, yaitu agar kita menjadi pelajar dan pendidik rabbani ya. Nah, di antaranya metode belajar rabbani itu adalah apa? Adalah kita belajar memulai dari yang mukhtasarah, yang ringkas-ringkas, sebelum yang mutawalah ya, sebelum yang panjang ya. Jadi kita mempelajari dari yang pendek-pendek dulu, yang ringkas-ringkas dulu, yang singkat-singkat dulu, sebelum yang pembahasannya detail dan panjang lebar. Lalu kemudian ya, metode rabbani itu belajar mulai dari yang usul, yang pokok dulu ya. Jadi kita mempelajari mulai dari yang usul, yang pokok, yang paling mendasar, yang urgen dulu diketahui, urgen diketahui sebelum perkara-perkara yang urgen yang lainnya. Lalu kemudian juga yang gak kalah pentingnya adalah metode belajar rabbani itu belajarnya adalah tadarruj ya. Ini balik mata mati. Jadi belajarnya adalah bertahap, step by step, syai'an fa syai'an. Kita nggak bisa belajar instan, belajar langsung ngerti semua, nggak bisa. Karena metode belajar itu adalah kita belajarnya melalui tahapan-tahapannya, harus step by step, syai'an fa syai'an ya. Ini metode belajar yang benar. Termasuk metode mendidik ya. Metode mendidik juga harus syai'an fa syai'an wa halan fa halan ya. Harus sedikit demi sedikit ya, yaitu harus melalui tahapan-tahapannya ya. Dan juga setiap ilmu itu memiliki pintu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha, hendaklah kalian masuki rumah-rumah itu dari pintu-pintunya ya. Kita diperintahkan untuk memasuki rumah dari pintu-pintunya ya. Karena di rumah itu ada pintu, ada jendela, ada atap, ada genteng. Nah, orang-orang yang dia belajarnya tidak benar, berusaha untuk bisa memasuki ilmu tapi tidak melalui pintunya, itu biasanya ya, dia akan lebih banyak akan lebih banyak ya menyebabkan madarat ya. Ataupun mungkin ilmunya adalah ilmu yang tidak langgeng, tidak begitu bermanfaat ya. Kecuali orang yang belajar melalui pintu-pintunya ya, jadi dia memasuki melalui dari pintu-pintunya ya. Nah, oleh karena itu makanya kita perhatikan, apabila orang memasuki rumah dari jendela atau dari atap, itu kadang-kadang dia bisa jatuh atau bahkan menimbulkan madarat. Dia bisa dianggap pencuri dan yang semisalnya.
Ya, tapi apabila kita memasuki dari pintunya, artinya di situ ada etika, ada adab, ya. Ada etika-etika atau adab yang harus kita ikuti. Ya, jadi misalnya pada saat kita akan memasuki pintu, apa yang kita lakukan? Misalnya kita harus mengetuk, kita mengucapkan salam. Artinya di situ ada adab-adab atau etika-etika yang harus kita lakukan. Baik. Jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buku atau risalah yang kita pelajari ini itu berisi tentang perkara yang paling penting yang harus diketahui oleh setiap muslim, karena ini adalah isinya perkara yang akan ditanyakan oleh malaikat nanti ketika kita meninggal dunia. Ya, ada 3 pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat ketika kita meninggal dunia, dan ini termasuk fitnahnya kubur, ujian di dalam kubur. Ujian di dalam kubur, kita akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa tuh Rabbmu, madinuka, apa agamamu, dan man nabiyuka, siapa nabimu. Dan ini harus kita pahami, bukan cuman kita ngerti saja, hafal, tapi kita harus memahami hakikat dan konsekuensinya. Karena itulah kita mempelajari buku ini agar kita mengetahui tentang hakikatnya, konsekuensinya, kemudian agar bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Sehingga apabila kita amalkan semua konsekuensinya, itu semoga Allah akan mudahkan kita ketika kita mendapatkan fitnah atau ujian ini. Ketika ditanya man rabbuka, kita bisa menjawab bahwasanya Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa madinuka, maka kita bisa menjawab dini al-Islam, agamaku adalah Islam, ya. Dan man nabiyuka, siapa nabimu, maka kita bisa menjawab bahwasanya nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini semua enggak akan bisa kita lakukan apabila kita tidak memahami hakikat dan konsekuensi dari ini semua, dan kita tidak pernah mengamalkan hakikat dan konsekuensinya. Kemudian apa manfaat buah dari mempelajari risalah ini? Ya, apabila kita ibu-ibu sekalian mempelajari risalah ini, kemudian kita amalkan isinya, kemudian kita ajarkan terutama kepada akrab orang yang paling dekat dengan kita, keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, saudara kita, orang tua kita. Kemudian setelah itu kita sabar dalam mempelajarinya, sabar dalam mengamalkannya, sabar dalam mengajarkannya. Insya Allah kelak ketika nanti kita menghadapi fitnah kubur, ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, kita akan selamat bisa menjawabnya. Kita akan selamat dari alam kubur. Nah, jika kita selamat dari kubur, insya Allah di hari berikutnya, di hari pembalasan setelahnya, kita pun juga insya Allah akan bisa selamat pula. Jadi apabila kita selamat di langkah pertama, di tahapan pertama, yaitu di alam barzakh, di alam kubur, maka insya Allah di ujian-ujian berikutnya kita akan lebih mudah lagi. Insya Allah akan bisa lebih selamat lagi. Baik, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ketika kita mempelajari buku itu biasanya ada indeks, bukan indeks, ada fihris, Fihris itu daftar isi istilahnya, Apa sih yang akan kita pelajari, Nah, yang akan kita pelajari di risalah ini itu kata Syekh Haytham bin Jamil Sarhan, kata Syekh Haytham bin Jamil Sarhan, intisari dari risalah yang kita pelajari ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yang kita pelajari adalah al-masailul arba'ah. Al-masail al-arba'ah. Al-masail, masalah-masalah, al-arba'ah 4. Artinya ada 4 masalah, 4 perkara yang wajib kita ketahui. Itu yang pertama kita pelajari. Yang kedua, kita akan mempelajari yang namanya al-masail al-thalath, yaitu al-masail adalah masalah-masalah, al-thalath 3. Artinya 3 masalah atau 3 perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim. Kemudian baru kita mempelajari, nanti akan ada penjelasan tentang keutamaan tauhid, urgensinya dan seterusnya. Kita akan mempelajari ahamiyatut tauhid, urgensi tauhid. Baru kemudian kita akan masuk ke al-usulut thalatha, al-usul pokok, landasan.
Ya, as-salasa tiga landasan atau pokok utama di dalam agama yang harus kita pahami. Baru kemudian masuk ke al-khatimah, penutup, ya. Nanti ibu-ibu sekalian, ya, yang akan kita pelajari itu kurang lebih ada 5 hal ini. Dan ini adalah apabila kita ketahui, insya Allah itu sudah menjadi modal dasar kita untuk bisa menjalani kehidupan ini, ya, dengan baik. Dan apabila kita praktekkan, insya Allah mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala bentuk kesesatan, dan juga kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla nanti pada saat, ya, kita di yaumil qiyamah atau di yaumil akhir, termasuk di alam barzakh. Al-masail al-arba'ah, 4 perkara yang wajib kita ketahui. Pertama kali adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaihi, dan as-sabru 'alal adha fihi. Ini 4 kunci kesuksesan dan keselamatan siapapun di muka bumi ini. Asalkan dia berusaha untuk mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkannya, dan bersabar di atasnya. Insya Allah ini kunci keberhasilan, kesuksesan, dan keselamatan. Banyak dalilnya. Nanti insya Allah akan disebutkan di pembahasan-pembahasan berikutnya, ya. Kemudian al-masail ats-tsalath, ya. Ini yang akan kita pelajari. Yang kedua adalah al-masailus tsalath, 3 perkara penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Yaitu apa? Yaitu tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kenapa kok digabungkan tauhid rububiyah dan asma wa sifat? Karena sejatinya ibu-ibu sekalian, tauhid rububiyah itu kita menunggalkan Allah, ya. Makna rububiyah, tauhid rububiyah adalah ifradullah ta'ala, menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala fi af'alil khaliq, yaitu di dalam perbuatan sang pencipta, Allah. Artinya kita mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah di dalam perbuatan Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya di dalam perbuatan Allah, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang menguasai, merajai, memiliki. Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang mengatur semuanya, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan Allah, af'alullah, ya. Dan ketika kita mengatakan tauhid rububiyah, artinya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan ini. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan, mematikan kita, Allah yang memberikan kita rezeki. Dan ini sangat erat kaitannya dengan asma wa sifat. Karena itu Al-Imam Al-Is bin Abdissalam di dalam syarah At-Tahawiyah, beliau membagi tauhid cuma menjadi 2, ya. Membagi tauhid cuma menjadi 2, yaitu pertama tauhidul ma'rifah wal itsbat, ya, yaitu tauhid ma'rifah, mengenal Allah dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya tauhid ma'rifah wal itsbat ini itu sudah mengandung rububiyah dan asma wa sifat. Karena di dalam tauhid asma wa sifat sejatinya kita mempelajari apa? Kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ya. Dan ini adalah, ya, menurut Al-Imam Al-Is bin Abdissalam adalah sesuatu hal yang beliau jadikan satu, ya, meskipun oleh ulama setelahnya agar lebih mudah dipahami itu dipisahkan, ya, agar lebih mudah untuk didetailkan antara rububiyah dan asma wa sifat. Baru kemudian yang kita pelajari yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Inilah tauhid yang memisahkan antara muslim dengan yang kafir, antara muwahhid dengan musyrik. Tauhid uluhiyah. Dan lantaran tauhid uluhiyah inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan semua makhluk. Tauhid uluhiyah ini pula lah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan kitab-kitab suci, dan mengutus Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan rasul lainnya. Itu gara-gara, atau itu lantaran tauhid uluhiyah ini, ya. Baru kemudian poin yang ketiga yang akan dijelaskan adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan ahli kesyirikan. Artinya pelaku kesyirikan. Artinya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib untuk mengetahui keburukan-keburukan, ya, yaitu diantaranya keburukan yang paling besar kesyirikan. Tapi mengetahui kesyirikan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjaga diri kita dari terjatuh kepada perbuatan buruk tersebut. Makanya dikatakan oleh seorang penyair, ya, dia mengatakan, ya, ini apa namanya?
Araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi. Ya, araftu syarra, aku mengetahui keburukan, la li syarri, bukan untuk melakukan keburukan tersebut, walakin li tawakkihi, akan tetapi aku tahu supaya aku bisa terlindung darinya, agar aku bisa melindungi diriku dari perbuatan buruk tersebut. Makanya Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, beliau itu pernah mengucapkan, man la ya'riful jahiliyah yaqa fiha. Siapa yang enggak tahu perkara-perkara jahiliyah, maka dia bisa jatuh ke dalamnya. Oleh karena itu makanya ibu-ibu sekalian, ketika kita mempelajari tauhid, kita nggak bisa melepaskan diri harus mempelajari pembatal-pembatal tauhid, yaitu kesyirikan. Kenapa? Agar kita bisa terhindar dari sesuatu yang bisa membatalkan tauhid kita. Karena yang namanya pemahaman akan semakin sempurna apabila kita mengetahui hal tersebut, sekaligus juga hal-hal yang dapat membatalkan atau menghilangkannya. Kita nggak akan bisa merealisasikan tauhid yang sempurna apabila kita nggak tahu apa pembatal-pembatal tauhid. Kita juga nggak akan bisa merealisasikan sunnah Nabi apabila kita nggak tahu lawan-lawannya sunnah, yaitu bid'ah. Kita nggak bisa melakukan amal-amal ketaatan, amal saleh apabila kita nggak tahu ada amalan-amalan taleh, amalan-amalan dosa-dosa besar, al-kabair misalnya. Makanya para ulama itu menulis beberapa buku, di antaranya Imam Az-Zahabi Al-Kabair, yaitu galaksi dosa-dosa besar. Untuk apa? Agar kita tahu, kita waspada darinya. Karena orang apabila dia tahu tentang keburukan sesuatu, maka dia akan lebih waspada, akan lebih berhati-hati darinya, agar tidak jatuh ke dalamnya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan ketiga yang akan kita bahas adalah tentang ahamiyatut tauhid, urgensi tauhid. Untuk apa sih kita mempelajari tauhid ini? Ya tentunya karena tauhid uluhiyah inilah, tauhid di sini yang dimaksud itu akan lebih fokus kepada tauhid uluhiyah. Itulah Allah menciptakan makhluk adalah untuk tauhid ini. Tujuan Allah menciptakan kita dan semua makhluk adalah untuk menegakkan tauhid. Dan tidak akan diterima amalan apapun dari kita kecuali dengan tauhid. Dan seseorang gak akan bisa masuk surga kecuali dengan tauhid. Jadi gak akan masuk surga kecuali muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Meskipun dia orangnya baik, meskipun dia orangnya akhlaknya baik, meskipun orangnya suka membantu orang, seperti dikatakan bahwasanya di antara manusia yang paling baik itu, menurut sebagian manusia adalah Bunda Teresa misalnya. Dikatakan adalah wanita yang paling baik karena suka membantu, empatinya luar biasa. Tapi meskipun dia melakukan kebaikan kepada manusia, selama dia tidak mentauhidkan Allah, bahkan dia malah menyekutukan Allah, itu semua tidak akan menjadikan dirinya bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia mungkin berbuat baik kepada manusia, menunaikan hak-haknya manusia, tapi dia melalaikan haknya Tuhannya, haknya penciptanya, yang seharusnya harus dia ibadahi satu-satunya. Nah, oleh karena itulah orang-orang yang musyrik, meskipun dia tampak baik di hadapan manusia, sejatinya mereka adalah orang-orang yang paling zalim di muka bumi ini. Makanya gak heran apabila Luqman ketika menasihati anaknya, di dalam nasihat pertamanya mengatakan, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Kenapa? Karena menyekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang besar. Karena itu orang yang menyekutukan Allah, artinya orang ini adalah orang yang berbuat kezaliman paling besar. Tidak ada kezaliman lebih besar daripada orang yang menyekutukan Allah, meskipun tampak baik di hadapan manusia. Gak akan masuk surga kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia berbuat baik, meskipun dia berbuat perbuatan-perbuatan menolong manusia atau menolong makhluk. Selama dia itu menyekutukan Allah, gak akan diampuni. Tapi orang-orang yang mentauhidkan Allah, kemudian dia berlaku buruk, berlaku maksiat kepada makhluk, taruhlah dia berbuat jahat kepada orang lain, maka orang-orang seperti ini
itu tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Apabila Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Apabila Allah ingin siksa, Allah siksa. Tapi setiap orang-orang yang beriman, meskipun imannya hanya seberat darah, insya Allah Allah akan masukkan dia ke dalam surga, meskipun sebelumnya disiksa oleh Allah di dalam neraka. Demikian pula tauhid itu sebab diperbanyak dan dilipat gandakan pahala. Juga demikian, tauhid itu sebab digugurkan, dihapuskannya dosa-dosa kita. Dan kita pun juga dengan tauhid akan memperoleh hidayah dan keamanan, ya. Dan juga akan memperoleh tumaknina, ketenangan, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti ini akan ada bahasannya nanti. Baru kemudian kita membahas yang paling inti, yaitu al-usulul tsalatsa. Ini poin yang keempat, bahasan kita yang keempat. 3 landasan utama. Kita akan mempelajari man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka, ya. Baru kemudian bab akhir, ikhtitam, khatimah, penutup, di mana penutup itu, penutup risalah ini Syekh memulai dengan ucapan wan nasu idza matu yub'atsun, manusia apabila telah wafat akan dibangkitkan, dan seterusnya. Itu adalah yang akan kita bahas di dalam risalah ini, ya. Baik. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada yang kelewatan tadi, ya. Jadi yang perlu kita ketahui, ya, risalah ini ibu akan mendapatkan, kalau ibu punya buku, ya, syarah penjelasan, itu akan ada 2 bagian. Matan itu artinya isi. Matan ini adalah konten yang menjadi tulisan sang penulis, dalam hal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian syarah itu penjelasan. Artinya ulama-ulama setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan bukunya atau menuliskan syarahnya, ya. Nah, keterangan-keterangan dari konten, dari matan itu namanya syarah. Ini ditulis biasanya oleh murid, anak, dan ulama-ulama setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, risalah ini itu mungkin ibu-ibu akan mendapatkan kok ada judul yang berbeda, al-usulul tsalatsa dan tsalatsatul usul wa adillatuha. Mana yang lebih benar? Yang lebih tepat ibu-ibu sekalian, risalah yang kita pelajari ini judulnya adalah tsalatsatul usul wa adillatuha. Karena ini judul yang diberikan langsung oleh penulisnya, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini risalah yang kita bahas. Dan ini risalah ditujukan untuk para penuntut ilmu. Adapun al-usulul tsalatsa, risalah ini lebih ringkas lagi dan terkandung di dalam kitab atau risalah yang kita bahas ini, Tsalatsatul Usul, dan dia lebih ditujukan untuk anak-anak dan orang-orang awam. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga punya kitab yang isinya hampir sama. Judulnya, ya, judulnya adalah apa namanya? Ta'limus Sibyan Tauhid, mengajarkan anak-anak tauhid. Ya, ini juga risalah yang isinya hampir sama dengan Usulul Tsalatsa atau Tsalatsatul Usul. Dan penulis risalah ini sebagaimana sudah kita ketahui adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah Syekhul Islam dan mujaddid dakwah tauhid. Kenapa dikatakan mujaddid, pembaharu dakwah tauhid? Karena di zaman beliau adalah zaman di mana yang namanya kesyirikan itu melanda di mana-mana. Ya, yang namanya orang-orang melakukan kesyirikan itu sudah biasa, ya. Dan akhirnya beliau, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah di antara ulama, ya, yang melakukan reformasi atau pembaharuan, tajdid. Beliau menentang dan membersihkan semua bentuk-bentuk kesyirikan tersebut. Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu wa askanahu fasiha jannatih. Semoga Allah merahmati dan memasukkan beliau ke dalam surganya yang luas. Kunyah beliau adalah Abul Husain, karena beliau punya anak namanya Husain. Anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu beliau memberikan nama anak-anaknya dengan nama-nama Ahlul Bait Rasulullah, Ali, Hasan, Husain, dan seterusnya. Ya, ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang menuduh kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah orang yang membenci Ahlul Bait, membenci keluarganya Rasulullah. Karena ada tuduhan seperti itu. Gak mungkin orang yang membenci itu akan memberikan nama kepada anak-anaknya dengan nama-nama Ahlul Bait Rasulullah, yaitu Hasan, Husain, dan seterusnya. Beliau lahir di Uyainah,
tahun 1115 Hijriah dan wafat di Dar'iyah tahun 1206 Hijriah. Ya. Nah, ini apa namanya? Tadi sempat lewat ya karena waktu dibuka slide-nya sudah sampai ini ya. Baik. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu pelajaran 1. Kita masuk di bab al-masailu al-arba'ah, yaitu 4 masalah, 4 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Dan ini nggak bisa kita selesaikan dalam suatu waktu, karena al-masailul arba'ah ini pembahasannya penting, ya. Dan biasanya itu dibahas sesuai dengan poin-poin dari al-masailul arba'ah, ilmu sendiri, amal sendiri, dakwah sendiri, sabar sendiri. Biasanya seperti itu, ya. Meskipun nanti di sini ya di pertemuan berikutnya saya akan menggabungkan pembahasan antara ilmu dan amal, karena ilmu dan amal ini termasuk karakter Islam, bahkan karakternya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menghimpun antara ilmu dan amal. Baik, sekarang kita baca dulu ya matannya. Ya, ini adalah matan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baru kemudian kita jelaskan ya sedikit syarah daripada matan ini, yaitu tentang al-masailul arba'ah. Ya. Nah, Syekh berkata, ya, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum 4 masail, ya. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Al-thaniyatu al-amalu bihi. Al-thalithatu ad-da'watu ilayhi. Al-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam, ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, sesungguhnya wajib atas kita, ta'allum, mempelajari 4 masail, 4 perkara, ya, ada 4 masail, 4 perkara. Jadi makanya subjudulnya adalah 4 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Apa itu? Nah, ini menunjukkan sistematika dari gaya penulisannya Syekh. Beliau selalu punya sistematika, menyebutkan dengan urutannya, poin pertama, poin kedua, seperti itu. Makanya beliau sebutkan al-ula, yang pertama, al-ilmu, ilmu, wa huwa ma'rifatullah. Yang dimaksud ilmu di sini adalah mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, itu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Di sini ilmu yang dimaksud ternyata konten daripada al-usulul tsalatsa, yaitu apa? Yaitu man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Ya, ini adalah ilmu yang paling bermanfaat, yang wajib dipelajari dan diketahui. Kemudian yang kedua, as-saniyatu, yang kedua adalah al-amalu bihi, ya, yaitu mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, as-salitsa, adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, yaitu bersabar atas segala kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, halangan-halangan yang ada di dalamnya, ya. Ini yang akan kita bahas, ya. Tapi kita nanti nggak bisa selesai ya dalam satu pertemuan ini. Matan ini akan selesai ya, karena matan ini mungkin akan kita selesaikan dalam 3 atau 4 kali pertemuan. Ya, karena pentingnya pembahasan ini, 4 perkara yang wajib kita ketahui. Nah, baik, ibu-ibu sekalian, apabila kita perhatikan matan ini, penulis itu memulai dengan kata basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah, kenapa penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memulai risalahnya dengan basmalah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Itu tidak lain dan tidak bukan karena pertama adalah iktidaan lil Quran, meniru mencontoh Al-Quran. Karena Al-Quran hampir semua surat-suratnya diawali dengan basmalah, kecuali 1 surat. Surat apa, Bu? Tidak ada basmalahnya, Surat At-Taubah, tidak ada basmalahnya.
Hampir semua surat ya di dalam Al-Quran kecuali At-Taubah itu diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran kalamullah. Ya, dan Syekh di sini ingin mencontoh ya uslub yang ada di mushaf Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah mencontoh para nabi dan rasul. Ternyata para nabi dan rasul ketika mereka menulis surat-surat dan juga akan melakukan sesuatu, tidak lepas dari basmalah. Akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, meniru para ulama-ulama salaf terdahulu, para a'immah, para imam-imam terdahulu. Mereka pun juga sama. Mereka di dalam tulisan-tulisan mereka tidak pernah meninggalkan, hampir tidak melupakan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang lebih penting dari itu semua ibu-ibu adalah bertabarruk dengan nama Allah. Tabarruk artinya ngalap berkah, mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah. Karena apabila kita melakukan sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka di situ akan ada keberkahan dari yang kita lakukan itu. Allah akan memberkahinya. Bahkan apabila kita melakukan perbuatan yang mubah, perbuatan yang secara asal mubah, apabila kita awali dengan basmalah, itu bisa mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan pahala. Contohnya misalnya pada saat kita hendak minum, kita mengucapkan bismillah, dengan nama Allah saya minum misalnya. Tadinya minum itu mubah, diminum nggak dapat pahala, kita minum nggak dapat pahala juga, nggak dapat dosa. Tapi karena kita awali dengan basmalah, bismillah, ya, ketika kita minum, maka itu minumnya kita bisa bernilai pahala, ya, dan kita mendapatkan keberkahan dari menyebut nama Allah. Kemudian juga yang paling penting juga adalah kita ketika menyebut nama Allah di dalam melakukan aktivitas kita, perbuatan kita, sebelum kita melakukan sesuatu, kita menyebut nama Allah, artinya kita ini beradab kepada Allah. Ini adab kita, etika kita kepada Allah. Karena Allah yang harus lebih dikedepankan, didahulukan di dalam semua aktivitas-aktivitas kita. Ya, ternyata kita sedang belajar untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bismillahirrahmanirrahim, mengawali dengan basmalah itu termasuk adab tarbawi, adab pendidikan yang Allah ajarkan pertama kali kepada umat ini. Ya. Ya, ini termasuk adab. Karena Allah yang menciptakan kita, termasuk Allah menciptakan amal-amal perbuatan-perbuatan kita. Itu Allah yang menciptakan semuanya. Ketika kita melakukan sesuatu, amalan kita itu ciptaan dari Allah. Dan kita tahu kita adalah ciptaan dari Allah. Dan ketika kita berbuat, perbuatan kita juga termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena itu, ya, ketika kita akan berbuat sesuatu, maka ya, apabila kita selalu menyebut dengan nama Allah Azza wa Jalla, seakan-akan kita tidak melupakan bahwasanya perbuatan kita ini adalah dengan izin Allah. Dan karena itulah ketika kita akan melakukan sesuatu, kita menyebut nama Allah. Kita ingin mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah. Ya. Nah, karena itulah disyariatkan untuk memulai mengucapkan basmalah ini sebelum kita bicara atau melakukan sesuatu. Ya. Tapi perbuatan itu haruslah perbuatan yang baik atau minimal mubah. Tidak boleh kita melakukan perbuatan buruk atau jelek dengan mengucapkan kata bismillahirrahmanirrahim. Misalnya mau mencuri, mengucapkan bismillah. Mau melakukan zina, mengucapkan bismillah. Ini tidak diperbolehkan, ya. Enggak boleh menyebutkan lafaz Allah untuk perbuatan-perbuatan buruk. Bahkan kata para ulama, di antara ya keutamaan dan kelebihan kata bismillah bagi orang-orang yang memahaminya, ketika dia akan melakukan perbuatan buruk kemudian terbetik di dalamnya di dalam benaknya ucapan ini bismillah, akhirnya dia menghentikan perbuatannya. Kenapa? Karena dia ingat Allah, dan Allah itu maha baik, dan Allah itu akan menghukum seseorang yang mana orang itu melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah ataupun melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Lantaran dia ingat basmalah, akhirnya dia meninggalkan atau dia tidak jadi melakukan perbuatan kejelekan tersebut. Nah, di sisi lain, suatu amalan yang asalnya mubah, apabila itu diawali dengan basmalah dan juga dengan diiringi niat yang baik, bisa bernilai ibadah, ya, bisa bernilai ibadah. Ya. Lalu kemudian juga di kata ini kita menetapkan nama Allah. Di sini ada 3 nama. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Ada 3 nama. Nama Allah
nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim, ya. Tapi ternyata yang lebih dikedepankan adalah nama Allah. Dan perhatikan ibu-ibu sekalian, nama Allah ini para ulama berbeda pendapat, ya. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama, ya, berpendapat seperti Al-Imam, ya, Ibnu Al-Arabi, ya, ulama ahli tafsir Malikiyah. Beda sama Ibnu Arabi tanpa alif lam, At-Ta'i. Itu seorang ulama zindiq. Itu seorang tokoh zindiq, tokoh tasawuf yang dikafirkan oleh para ulama. Tapi ini adalah Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, ulama ahli tafsir. Beliau berpendapat bahwasanya nama Allah, lafaz Allah itu adalah ismun jamid. Isim jamid. Isim jamid itu artinya adalah nama yang tidak memiliki asal kata. Memang Allah memberikan nama untuk dirinya Allah. Itu adalah isim alam, jamid. Seperti contohnya begini Bu ya, di dalam bahasa Arab itu kan ada isim jamid, ada isim yang emang mustaq, ya, memiliki derivat, punya asal kata. Umumnya di dalam kata-kata bahasa Arab itu memiliki asal kata. Misalnya contohnya, ya, misalnya saya mengatakan, ya, misalnya contohnya batu misalnya, atau guru misalnya, ya. Kata batu atau guru ini isim jamid, karena kata batu ini tidak memiliki asal kata atau turunan kata lagi, ya. Juga sama dengan guru misalnya. Meskipun kata orang Jawa guru singkatan dari sing digugu lan ditiru, misalnya begitu. Nah, tapi di situ ada isim mustaq. Isim mustaq itu adalah kata yang memiliki turunan. Contohnya misalnya kalau di dalam bahasa kita, ya, misalnya apa ya? Contohnya misalnya contohnya perbuatan, ya. Nah, kata perbuatan ini memiliki asal kata buat, ya, buat. Nah, ini namanya ada derivat dari kata tersebut, buat. Atau misalnya kata, ya, kebaikan. Nah, itu ada asal katanya baik. Ini namanya isim mustaq. Nah, di bahasa Arab itu umumnya adalah kata-kata itu memiliki mustaq, derivat, ya. Nah, menurut sebagian ulama, kata Allah itu ibu-ibu sekalian, itu adalah isim jamid. Kata Allah ini adalah nama untuk Allah. Jadi dia tidak memiliki asal kata, ya. Jadi ya Allah adalah Allah, nama yang Allah berikan untuk dirinya, ya, nama yang Allah berikan untuk dirinya, ya. Nah, sedangkan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sebagian ulama lain lagi, ya, itu berpendapat bahwasanya, ya, kata Allah Azza wa Jalla itu, ya, itu adalah isim mustaq, ya. Itu isim mustaq dari apa? Dari kata, ulama beda pendapat, ya. Ada yang mengatakan dari kata al-ilah. Al-ilah itu bentuk masdar, bentuk, ya, infinitif kalau belajar bahasa. Dari kata apa? Kata aliha ya'lahu, artinya adalah menyembah atau beribadah, ya. Artinya adalah menyembah atau beribadah, ya. Nah, jadi al-ilah itu maknanya adalah apa? Al-ilah itu maknanya adalah, ya, al-ma'luh atau al-ma'dud atau al-ma'bud, ya. Artinya adalah sesuatu yang disembah, yang diibadahi, ya. Itu makna daripada al-ilah, ya. Sebagian ulama yang lain itu mengatakan kata Allah berasal dari kata laha. Laha, ya. Itu artinya yang tersembunyi, yang tidak tampak. Karena Allah adalah tidak tampak alias tersembunyi, ya. Tapi wallahu alam, yang paling kuat adalah Allah itu, ya, adalah berasal dari kata al-ilah, ya. Yaitu yang disembah, ya. Nah, di antara dalilnya apa ibu-ibu sekalian, ya? Dalilnya adalah itu di dalam Al-Qur'an, ya. Itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Bentar. Bisa dilihat di dalam surat Al-An'am, ya, ayat ketiga, ya. Allah berfirman, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi.
Ini ayat ibu-ibu menjadi dalil bagi orang-orang yang berpendapat Allah ada di mana-mana. Tapi ini pemahaman yang keliru dan menyimpang. Karena menurut para ulama salaf, di antaranya Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah, siapa yang berpendapat atau mengatakan Allah ada di mana-mana, maka dia telah kafir. Dan banyak ucapan nukilan-nukilan yang mengatakan seperti ini. Ya, bisa menyebabkan orang menjadi kafir. Tapi mereka pakai dalil Al-An'am ayat 3. Allah berfirman, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dan dialah Allah yang berada di langit dan di bumi. Menurut mereka seperti itu. Ya, Allah yang berada di langit dan yang ada di bumi. Padahal maksudnya di sini Allah yang di langit dan di bumi adalah Allah yang menjadi sesembahan di langit dan di bumi. Allah di sini maknanya adalah al-ilah, dan dialah Allah sesembahan di langit dan sesembahan di bumi. Ya, Allah yang disembah di langit dan yang di bumi maksudnya. Karena Allah secara zatnya beristiwa di atas arsy-Nya. Arsy-Nya Allah berada di atas langit yang ketujuh, sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, zatnya Allah itu adalah berada di atas arsy-Nya. Adapun ilmunya Allah, pengetahuan Allah ada di mana-mana. Apabila dikatakan ya yang ada di mana-mana itu bukan zatnya Allah, tapi ilmunya Allah, pengetahuannya Allah. Ini pendapatnya Ahlus Sunnah. Ya, tapi zatnya Allah nggak boleh kita katakan Allah ada di mana-mana. Bisa kufur, ya, bisa kufur. Nah, ini diantara dalil ulama yang mengatakan kata Allah itu maknanya adalah al-ilah, yaitu yang disembah, al-ma'luh, ya. Nah, dan nama Allah ini adalah nama yang paling utama, karena nama inilah yang Allah seringkali menyebutkan untuk dirinya, ya. Nah, karena itu nama ini memiliki ya keutamaan. Apabila kita menyebutkan nama Allah ini, itu akan ada keberkahannya. Ya, makanya ketika kita mengucapkan bismillah, artinya kita sedang bertabarruk menyebutkan nama Allah dalam rangka mencari keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, dengan menyebutkan nama Allah. Karena itulah ketika ditetapkan nama Allah, maka dengan namanya hendaknya segala sesuatu yang baik kita awali. Ya, kita mengawali dengan basmalah. Dan dengan namanya pula setiap gerakan, setiap harokah kita, pergerakan kita awali dengan menyebutkan nama basmalah. Ya, dan juga dengan namanya setiap perkataan, setiap ucapan juga hendaknya kita awali dengan menyebutkan nama Allah. Makanya di dalam Al-Quran ibu-ibu disebutkan tentang basmalah ini. Contohnya ketika Al-Quran pertama kali turun di dalam surat Al-Alaq, contohnya bu, ya, ketika wahyu pertama kali turun, Nabi kita diperintahkan untuk apa? Membaca. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Apa yang dibaca? Ya, Nabi dalam keadaan bingung karena beliau mengatakan, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Tapi tetap sama malaikat Jibril, Nabi kita itu ya dipeluknya, ya, dengan pelukan yang kuat dari belakang. Nabi kita ketika itu ketakutan ketika menerima wahyu pertama. Kemudian dikatakan Iqra, bacalah wahai Muhammad, ya. Nabi mengatakan, aku bukan orang yang bisa membaca. Diulangi lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, perhatikan, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, dengan nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang menciptakan. Ternyata ya, Nabi diperintahkan untuk membaca dengan menyebut nama Allah, dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau membangun bahteranya. Meskipun beliau dikatakan sebagai orang gila, ini orang ngapain bikin kapal gede-gede seperti ini, ya. Tapi ketika air bah itu sudah mulai ya turun, ya sudah mulai menyerang, maka Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada ya manusia dan juga hewan untuk menaiki kapalnya. Makanya beliau katakan, wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Surat Hud ayat 41. Nabi Nuh berkata, naiklah kalian di dalamnya dengan mengucapkan bismillah majraha wa mursaha. Ya. Demikian pula Sulaiman ketika menuliskan surat untuk Bilqis. Ya, surat berisi nasihat agar masuk ke dalam agama Islam, agama tauhid. Ya.
Beliau katakan di dalam surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dari Sulaiman dan sesungguhnya surat itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan masih banyak lagi ibu-ibu sekalian. Bahkan kita pun juga dituntunkan oleh Nabi banyak untuk mengawali sesuatu dengan mengucapkan kalimat bismillah. Mau keluar rumah, kita mengucapkan apa ibu-ibu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Juga demikian kita mau naik kendaraan ya. Juga kita ucapkan bismillahi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, dan masih banyak ya yang dituntunkan kita untuk mengucapkan basmalah ya, termasuk ketika makan dan minum kita mengucapkan basmalah. Dan apabila kita ketahui ibu-ibu sekalian, ternyata kalimat bismillahirrahmanirrahim ini sudah menetapkan dua macam tauhid. Tauhid apa itu? Uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Karena dikata Allah bismillah dengan menyebut nama Allah. Kata Allah itu ya menurut pendapat yang lebih kuat berasal dari kata al-ilah, maknanya al-ma'luh. Al-ma'luh itu artinya yang disembah. Ya. Allah artinya yang disembah, ya. Dan fungsi dari basmalah ya. Nah, kalau tadi kita ketahui ya tauhid rububiyah itu maknanya apa tadi ibu-ibu? Ifradullahi ta'ala fi af'alil khaliq. Mengesahkan Allah, menunggalkan Allah di dalam perbuatan sang pencipta Allah. Tapi kalau tauhid uluhiyah adalah ifradullahi ta'ala fi af'alil makhluk. Kalau tadi af'alil khaliq, uluhiyah af'alil makhluk. Ya, mengesahkan Allah di dalam perbuatan kita, perbuatan makhluk. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah, kita sholat hanya untuk Allah, kita puasa hanya untuk Allah, ya, kita beraktivitas hanya untuk Allah, kita ya amalan-amalan kita yang zahir dan batin adalah untuk Allah. Itu adalah tauhid uluhiyah. Semuanya adalah untuk Allah, ya. Nah, termasuk ketika kita melafadzkan mengucapkan kalimat basmalah, ini termasuk kita beribadah. Di situ ada tauhid uluhiyah. Artinya kita tabarruk, mencari berkah dengan menyebut nama Allah. Makanya dikatakan fungsinya basmalah itu kata para ulama ada dua. Pertama tabarruk, mencari berkah. Yang kedua membatasi maksud. Apa maksudnya membatasi maksud? Membatasi maksud maksudnya begini. Kata bismillah ini sebenarnya ibu-ibu sekalian ada sesuatu yang mahdhuf dalam bahasa Arab, sesuatu yang dihilangkan. Ya, karena sebenarnya kalimat ini kalimat yang naqisun, kalimat yang kurang. Ya, kayak misalnya begini ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya ada orang ngomong, ya bilangnya begini, ya, apa namanya? Misalnya ada orang mengatakan begini, misalnya itu apa namanya? Dengan sendok, gitu misalnya. Dengan sendok, ini kalimat yang kurang, ya. Kalimat yang kurang. Cuman mengatakan dengan sendok. Oh ternyata maksudnya adalah dengan sendok aku makan. Maksudnya seperti itu. Atau dia makan dengan sendok. Ya. Juga demikian ternyata kata bismillah itu ada sesuatu yang kurang di situ. Nah, ini biasa ada di dalam bahasa Arab, ada suatu khabar yang mahdzuf. Nah, takdirnya di situ maksudnya apa? Adalah pembatasan. Yang dimaksud seperti ini. Misalnya ketika kita mau minum ya, kita mengucapkan bismillah. Artinya bismillahi asyrabu al-ma'ah. Dengan nama Allah aku meminum air. Misalnya kita mau membaca buku, kita ucapkan bismillah. Bismillahi aqra'u hadzal kitab. Dengan nama Allah aku membaca buku ini. Jadi ternyata membatasi maksud adalah maksudnya ketika dia membaca buku ini dia mengucapkan mendahulukan untuk menyebutkan nama Allah. Ini termasuk bagian dari adab. Sebelum aku baca, aku menyebut nama Allah dulu. Aku ingat sama Allah. Allah yang memberikan aku mata, Allah yang memberikan aku kemampuan untuk membaca. Makanya dengan nama Allah aku membaca buku ini. Ya. Kemudian juga misalnya ketika dia akan menulis misalnya bismillahi aktubu ar-risalah. Dengan nama Allah aku menulis surat ini atau menulis risalah ini, ya. Jadi ini adalah bagian dari adab dan itu membatasi maksud dari apa yang akan dia lakukan. Nah, faedah besarnya apa ibu-ibu sekalian? Mengajarkan adab tertinggi, yaitu menjadikan Allah sebagai yang pertama kali disebutkan sebelum kita melakukan apapun. Kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua adalah apa? Menunjukkan ta'zim, pengagungan, kemudian kecintaan, pengharapan, permohonan pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Karena ketika kita menyebutkan nama Allah, artinya kita di situ juga ya sedang mengagungkan Allah. Kita cinta sama Allah, makanya kita dahulukan nama Allah. Seorang yang mencinta, dia selalu menyebut-nyebut nama yang dia cinta dan selalu mendahulukannya. Kemudian dia juga mengharapkan dari ucapan ini dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan. Dia juga memohon pertolongan, karena apabila tanpa pertolongan Allah dia nggak bisa melakukan hal itu. Dia nggak bisa minum, dia nggak bisa makan, nggak bisa menulis, nggak bisa membaca. Dan juga dia memohon perlindungan kepada Allah, memohon perlindungan dari keburukan, dari hal-hal yang jelek. Ini hanya ada ini ya, dalam kalimat bismillah ini, subhanallah, ternyata banyak sekali pelajaran manfaat yang bisa kita ambil. Kemudian disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini adalah dua Asmaul Husna. Dan perhatikan ibu-ibu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan nama baginya Al-Asma Al-Husna. Husna itu artinya adalah keindahan yang paling tinggi pada puncaknya. Karena kalau di dalam bahasa Arab itu ada Hasan, baik, Ahsan, lebih baik, Husna itu paling baik. Ya, makanya nama Allah disebut Al-Asma Al-Husna, nama-nama yang paling baik, yang paling tinggi puncaknya, ya kebaikannya. Ya. Nah, makanya nama-nama Allah disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama yang paling indah, ya. Dan setiap nama Allah itu pasti mengandung sifat, pasti mengandung sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim maknanya adalah Dzur Rahmah, Allah yang maha memiliki sifat rahmah. Tapi ternyata Rahman sama Rahim berbeda. Ar-Rahman itu adalah nama dan sifat khusus yang Allah miliki, nggak boleh dimiliki, disandang oleh selain Allah. Ar-Rahim itu boleh, artinya makhluk boleh diberi label atau sifat dengan nama Ar-Rahim, tapi Rahman tidak. Karena Ar-Rahman ini adalah nama yang bersifat, ya, sifat yang melekat kepada zatnya Allah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat rahmah kepada semua makhluknya. Makanya ketika mensifati zat Allah dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Allah yang Maha Rahman itu beristiwa di atas arsy-Nya, di dalam surat Thaha ayat 5. Kalau kita perhatikan kata Ar-Rahim, Ar-Rahim ini adalah lebih khusus lagi, yaitu sifat rahmat terhadap hamba-hamba Allah yang terpilih, hamba-hamba Allah yang beriman, yang mukmin. Ya, makanya dikatakan wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah terhadap orang-orang yang beriman itu adalah rahim, bersifat maha penyayang. Ya. Nah, apabila kita perhatikan lagi ibu-ibu sekalian, ya, kata Bismillahirrahmanirrahim, Allah kenapa kok menyebutkan dua kata yang sama-sama mengandung sifat rahmah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman lebih umum, rahmah untuk semuanya, mau kafir, mau muslim. Ar-Rahim, Ar-Rahim itu lebih khusus untuk orang-orang beriman saja. Kenapa kok Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kok bukan Bismillahi Al-Malik Al-Quddus atau Bismillahi Al-Aziz As-Salam? Kenapa kok Ar-Rahmanirrahim? Karena ya, rahmat Allah itu adalah sabaqat, mendahului segala sesuatu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu seringkali disifati dengan sifat rahmah, kasih sayang Allah itu mendahului segala sesuatu. Ya. Oleh karena itu makanya yang harus diajarkan pertama kali kepada siapapun termasuk anak-anak kita adalah rahmah Allah, kebaikan Allah. Karena kebaikan Allah inilah yang akan membuahkan nanti kecintaan. Ya. Baik. Kemudian ucapan penulis tadi, i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, ya. Nah, jika kita perhatikan ibu-ibu sekalian, ucapan penulis i'lam ini adalah fi'il amr, imperatif. Ya. Yaitu apa? Yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah, imperatif. Ya.
ketika dikatakan kata kerja fi'il amr imperatif, berarti ini sifatnya sesuatu yang menuntut. Ya, misalnya contohnya kita ngomong pada suami kita, ya, jalan, jalan, maksudnya disuruh jalan. Diam disuruh diam, duduk suruh duduk, makan suruh makan, makanlah. Ya, ini adalah kata-kata kerja, ya. Nah, kata kerja ini sifatnya menuntut, ya. Artinya dia menuntut sesuatu agar melakukan sesuai dengan, ya, kata tersebut. Dikarenakan i'lam dari kata ilmu, ya, alima mengetahui, maka ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah, itu artinya, ya. Dan ketika seseorang mempergunakan kata kerja, itu berarti ada suatu tuntutan di situ. Ini berfaedah menunjukkan ada sesuatu yang penting di situ. Ada sesuatu yang urgent, penting. Makanya digunakan kata perintah. Nah, yang diperintahkan apa di sini? Ilmu. Nah, pertanyaannya, apa itu ilmu, ibu-ibu sekalian? Ilmu itu apa? Ya. Nah, di sini para ulama menyebutkannya. Di sini saya mengambil dari 3 kitab syarah yang berbeda. Dikatakan ma'rifatus syai' ala haqiqatihi, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat atau realitanya. Kalau Syekh Utsaimin, kalimat maknanya sama, cuma dengan lafaz yang berbeda. Beliau mengatakan idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui sesuatu dengan keadaannya, yang, ya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan realitanya, kondisinya, dengan pengetahuan yang pasti. Itu ilmu. Ya, kalau Syekh Haytham bin Jamil Sarhan mengatakan ma'rifatul haqqi bidalilihi, mengetahui sesuatu dengan dalil-dalilnya, itu ilmu. Kalau mengetahui sesuatu enggak tahu dalilnya, bukan ilmu namanya. Ya, itu bukan ilmu. Nah, karena itu Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan bab ilmu di dalam syarahnya, beliau menjelaskan ada 6 tingkatan ilmu, ya. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu sebagaimana tadi definisi beliau, ya, ini tingkatan idrok, ya. Idrok itu adalah kemampuan kita untuk mengetahui dan memahami sesuatu sesuai dengan yang ditangkap oleh panca indera kita. Nanti akan kita bahas, ya, di slide berikutnya. Jadi, ya, ternyata tingkatan pengetahuan manusia, Allah berikan kepada manusia itu instrumen, alat untuk mempelajari sesuatu. Ya. Nah, ini ada tingkatannya. Yang pertama al-ilmu. Al-ilmu itu adalah apa? Adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi, ya, idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu secara pasti, sesuai dengan kondisi realnya. Contohnya bagaimana, ibu-ibu? Contohnya misalnya begini. Contohnya ibu-ibu sudah tahu kan gelas. Saya juga sudah tahu gelas. Ketika saya mendeskripsikan gelas dan ketika saya ngomong gelas, saya bisa mendeskripsikan sebagaimana pengetahuan saya. Oh, gelas itu, ya, yang ini, ya, kita ngomong gelas bening misalnya. Oh, gelas itu bentuknya seperti ini, ya, kemudian dia itu bening, kemudian dia bahannya dari ini. Artinya kita bisa menjelaskan sesuatu yang kita indra, yang kita lihat tadinya, ya, sebagaimana kondisi realnya. Itu namanya ilmu. Kita mengetahui sebagaimana mestinya, sebagaimana kondisinya. Nah, tapi di situ ada di bawah tingkatan ilmu yang namanya jahal. Jahal ini ada 2. Al-jahlul basit sama al-jahlul murakkab. Al-jahlul basit artinya adalah adamul idrak bil kulliyah, tidak tahu secara utuh. Contohnya begini. Contohnya misalnya ya, kita bicara tentang Gucci misalnya, Gucci. Ya, Gucci Turki. Nah, ketika bicara, ibu-ibu tahu Gucci itu seperti apa. Tapi ketika ada teman ibu pulang dari Turki, dia ngomong Gucci Turki, ya. Nah, kawannya ibu ini dia mengetahui Gucci Turki itu karena dia pernah melihat wujudnya, dia tahu realitanya. Ibu nggak tahu bagaimana realitanya Gucci Turki, ibu cuma tahu itu Gucci saja. Nah, kemudian ibu berusaha menjelaskan kepada sahabat yang lain. Itu kemarin si ini habis cerita sama saya tentang Gucci. Guccinya gimana, Bu? Nah, kita nggak tahu, ya. Artinya kita nggak tahu secara utuh bagaimana gambaran Gucci tersebut. Kita cuma tahu dari informasi yang kita belum pernah melihatnya. Kita intinya kita di situ jahlul basit, jahal basit, ya. Artinya kita tidak tahu secara utuh, ya. Yang kedua ini adalah kebodohan yang lebih buruk lagi, yang lebih parah. Kalau ketemu orang seperti ini adalah lebih baik kita tinggalkan dan kita jauhi. Apa itu al-jahlul murakkab?
Al-jahlul murakkab adalah apa? Dikatakan murakkab itu artinya bertingkat ya. Yaitu apa? Yaitu adalah al-idraku ala wajhi yukhalifu ma huwa alaihi. Yaitu kita mengetahui sesuatu tapi ternyata realitanya berkebalikan dengan hakikatnya. Jadi ternyata yang kita ketahui itu berkebalikan dengan hakikatnya, dengan kondisi realnya. Misalnya kita mengatakan seperti ini. Ini sifatnya orang-orang muta'alim. Sifatnya orang-orang, mohon maaf, orang-orang sok tahu. Ya. Misalnya dia itu belum pernah melihat yang namanya apa ya? Contohnya misalnya dia belum pernah melihat alat namanya ini. Apa namanya? Fingerprint misalnya. Fingerprint alat buat apa namanya? Buat absen jari, dia nggak tahu, ya. Nah, pada saat ada orang ngomong, ini kemarin ada fingerprint baru. Nah, dia dengan sok taunya dia bilang, oh iya, aku kemarin habis makan itu, makan fingerprint, karena dia pikir fingerprint itu bentuk makanan, ya. Karena mungkin ada kayak keripik bentuknya kayak finger, kayak jari, jadi dia pikir itu adalah bentuk makanan, ya. Jadi dia mengetahui sesuatu itu ternyata adalah tidak sama, bahkan berkebalikan dengan apa? Dengan kondisi realnya atau kondisi hakikatnya. Itu namanya orang-orang jahil murakkab. Kemudian ada al-waham di sini. Al-waham itu adalah kita mengetahui sesuatu, ya, tapi ternyata realitanya itu, ya, dengan pengetahuan kita itu berlawanan. Artinya pengetahuan yang mengandung kemungkinan berlawanan dengan yang lebih kuat. Itu namanya waham. Jadi ini waham, syak sama dzon ini adalah tingkatan pengetahuan. Kalau waham ini pengetahuan kita, ya, itu ternyata lebih rendah, ya. Artinya dengan apa? Dengan kebalikan dari kondisi realnya. Pengetahuan yang mengandung kemungkinan berlawanan dengan yang lebih rajih, yang lebih kuat. Kalau syak, ya, itu pengetahuan yang mengandung kemungkinan yang sama kuatnya, ya. Makanya kita menjadi ragu-ragu, menjadi syak. Adapun dzon, dugaan, yaitu pengetahuan yang mengandung kemungkinan berlawanan dengan yang lebih marjuh, dengan yang lebih lemah, ya. Jadi kondisi realnya berkebalikan dengan pengetahuan kita, tapi dalam kondisi yang lebih marjuh atau lebih apa namanya, lebih lemah, ya, dari kondisi realnya, ya. Jadi sini ada waham, ada syak, ada dzon, ya. Ini tingkatan-tingkatan idrok, tingkatan-tingkatan pengetahuan. Kemudian ilmu sendiri itu dari jenisnya ada dua, ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Ada al-ilmu yuntafa bihi, ilmu yang bisa diambilkan manfaatnya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Kemudian apa, Bu? Wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Coba kita perhatikan doanya Nabi, yang diajarkan Nabi. Apa yang pertama kali didahulukan di dalam permintaan itu? Ilmu yang bermanfaat sebelum rizki yang baik dan sebelum amalan yang dikabulkan. Karena gak mungkin kita bisa mendapatkan rizki yang baik kalau kita gak punya ilmunya. Gak mungkin amalan kita diterima kalau kita gak punya ilmunya. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita mendapatkan rizki yang baik dan bisa mengantarkan kita untuk beramal dengan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan Nabi berdoa, ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Bahkan di dalam beberapa riwayat yang lain kita diajarkan berdoa untuk memohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat hukumnya wajib, ada yang wajib dipelajari, ada yang dianjurkan, mustahabbah dipelajari. Ilmu yang tidak bermanfaat enggak boleh dipelajari, haram hukumnya dipelajari. Di antaranya ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu-ilmu sihir, ya, ilmu astrologi, ilmu-ilmu prediksi, seperti itu adalah ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian secara macamnya ilmu itu ada yang doruri sama nadhori. Apa itu? Doruri adalah ilmu yang diketahui secara aksiomatik. Maksudnya gimana? Kita tahu api itu panas tanpa perlu kita melakukan apa? Melakukan uji coba ataupun kita ngamati. Kita udah tahu, ya, api itu panas, matahari itu juga hangat, matahari itu bercahaya, ya. Kemudian juga kalau malam itu gelap, ya, dan seterusnya. Ini adalah pengetahuan doruri aksiomatis, ya, sesuatu yang tidak perlu lagi diteliti.
Kalau nadhari, pengetahuan yang didapatkan setelah melakukan observasi. Artinya kita amatin dulu, kita melakukan pengamatan dulu, perlu dipelajari dulu. Ini namanya nadhari. Ya. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian, di dalam agama kita itu ada bagian ilmu yang bersifat doruri. Siapa yang menentangnya langsung kafir. Contohnya misalnya tentang masalah sholat. Islam mewajibkan sholat. Siapa yang menentang sholat berarti dia dikatakan langsung kafir, ya. Karena itu sesuatu yang aksiomatis, yang doruri. Nggak perlu sebenarnya juga sama. Misalnya tentang masalah Allah. Allah itu adalah sang pencipta, sang khalik. Allah satu-satunya menciptakan. Siapa ada yang meyakini ada selain Allah yang membantu menciptakan, langsung kafir. Karena dia sudah menyelisih perkara-perkara yang doruri, yang aksiomatik. Ini macam-macam ilmu. Baik. Ini udah jam 10.44. Baik ya ibu-ibu sekalian ya. Ini kita ringkas-ringkas lagi ya. Kita manusia diciptakan Allah, kita bisa memiliki ilmu, tapi secara asal kita itu jahil ya, karena Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Ketika Allah menawarkan tanggung jawab amanat kepada gunung, kepada selainnya, itu semua menolak kecuali manusia. Kemudian Allah katakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu secara asal suka berbuat zalim lagi bodoh ya. Tapi Allah Maha baik ibu-ibu sekalian. Ya, kita ini nggak bisa sukses di dunia termasuk di akhirat apabila kita nggak punya ilmu, dan kita nggak akan bisa beramal dengan amalan yang lurus apabila kita nggak punya ilmu. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita alat atau instrumen agar kita bisa memiliki ilmu, kita bisa mendapatkan pengetahuan. Apa alat yang Allah berikan itu? Yaitu Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78. Ya, ini surat An-Nahl ayat 78 ya. Ini kelupaan menyebutkan nama suratnya. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan enggak tahu apapun, bodoh. Tapi Allah berikan kepada kita as-sama' pendengaran, al-absar penglihatan, al-af'idah pemahaman, la'allakum tashkurun agar kalian bersyukur kepada Allah. Allah berikan tiga indera ini adalah alat untuk apa? Untuk al-iltiqat, untuk mendapatkan ilmu. Kita bisa mendapatkan pengetahuan dari ketiga alat ini. Dan kita diperintahkan agar kita bersyukur karena Allah memberikan hal ini. Karena dengannya kita bisa mengetahui ilmu, kita bisa mempelajari ilmu. Baik. Lalu kemudian Allah mengaruniakan indera-indera kita tadi, yaitu indera pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Ya, itu ternyata banyak di antara kita yang nggak mau bersyukur, nggak mau mempergunakan indera-indera tersebut sebagaimana mestinya. Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 78 mengatakan, wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Dan dialah Allah yang menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, pemahaman, tapi sedikit sekali kamu mau bersyukur, kata Allah. Ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan tadi surat An-Nahl ya ayat 78 tadi, beliau mengatakan ay annallaha akhraja ibadahu min butuni ummahatihim la ya'lamuna syai'a. Allah keluarkan hamba-hambanya dari rahim-rahim ibu-ibunya dalam keadaan enggak punya ilmu, enggak tahu apapun. Tapi yarzuquhum as-sam'a alladhi yudrikuna al-aswat. Akan tetapi Allah berikan, karuniakan kepada mereka pendengaran. Dengan pendengaran itu mereka bisa memahami suara-suara. Dan juga dengan pendengaran itu manusia akhirnya bisa mempelajari bahasa, mengerti bahasa dari suara-suara tersebut. Allah juga memberikan yang kedua, wal absar, penglihatan, allati biha yahussunal mar'iyat. Indra penglihatan yang dengannya dia dapat merasakan pemandangan, apa yang bisa dia saksikan secara visual. Itu al-absar. Ini adalah metode atau alat belajar kita. Kemudian wal af'idatu, dan akal dan pemahaman, wahyal uqul, yaitu akal, allati yumayyizu biha bainal asya' daraha wa nafi'aha, ya. Yaitu akal yang dengannya kita dapat memilah-milah antara yang baik dan yang buruk, berbahaya dan tidak berbahaya, bermanfaat atau yang membawa madarat. Nah, ini semua kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim, wa hadhihi wa hadhihi qawi wal hawas,
tahsulu lil insani ala tajrij qalilan qalilan. Semua potensi kekuatan dan indera-indera ini perhatikan Ibu, diperoleh manusia itu secara tadrij, berangsur-angsur, bertahap-tahap, qalilan qalilan, sedikit demi sedikit. Artinya enggak langsung Allah berikan semuanya. Semuanya itu berkembang sedikit demi sedikit, ya. Dikatakan wa kullama kabura, ya, setiap kali semakin besar manusia itu, ya, maka apa? Maka zida fi sam'ihi wa basarihi wa aqlihi hatta yablugha asyuddah. Setiap kali semakin besar manusia, semakin bertambah pula kemampuan indera pendengarannya, penglihatannya dan akalnya sampai ia menjadi dewasa. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir apa tujuannya, wa innama ja'alallahu ta'ala hadhihi fil insan. Sesungguhnya Allah menjadikan ini semua kepada manusia adalah dalam rangka untuk apa? Untuk at-tamkin, ya, mengukuhkan hamba-hamba Allah manusia itu min ibadati rabbih ta'ala, yaitu di dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk melaksanakan tujuannya diciptakan. Ternyata Allah menjadikan kita sebagai hamba Allah, Allah berikan itu instrumen-instrumennya. Ya, kemudian juga apa? Juga fayasta'inu bikulli jarihati wa adwi, ya, wa quwwati ala ta'ati maulahu, dan untuk mensupport anggota tubuh fisik dan kekuatannya untuk menaati sang penciptanya. Karena itu ibu-ibu sekalian, semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena Allah, kata Allah dan surat Al-Isra ayat 36, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu enggak memiliki pengetahuan tentangnya. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fuad. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan pemahaman, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ini berkembang ibu-ibu sebagaimana kata Al-Hafidz tadi, yaitu apa? Tadrij qalilan qalilan, berkembang secara sedikit demi sedikit. Ternyata demikian pula anak-anak kita itu kemampuan belajarnya, kemampuan dia mendapatkan ilmu juga berkembang. Mulai dari 0 sampai 2 tahun disebut dengan usia sibyan, tufuliyah sughra, yang paling dominan adalah pendengarannya. Kemudian di usia 2 sampai 7 tahun yaitu disebut dengan tufuliyah kubra, yang paling dominan adalah penglihatannya. Di usia 7 sampai 10 tahun mumayyiz, yang paling dominan adalah pemahamannya. Di usia 10 sampai balik murahik, maka semuanya ini sudah berkembang sempurna, ya. Nah, kemudian ini ibu-ibu, ini bagian terakhir ya, antara ilmu dan iman penting. Kenapa? Ya, karena kita adalah makhluk yang Allah karuniakan kemampuan untuk bisa memiliki ilmu, untuk bisa mengetahui, ya. Nah, karena itu di sini ada bab iman. Karena ilmu tanpa iman itu merusak. Iman tanpa ilmu itu bisa menyesatkan, bisa membuat sesat, ya. Dan iman yang benar, yang lurus itu dibangun di atas ilmu yang sahih. Makanya kalau ilmu tidak dibangun di atas iman tidak dibangun di atas ilmu yang benar, maka akan rusak keimanan tersebut, akan menjadi iman yang cuman ikut-ikutan saja. Nah, sedangkan makna iman, ya, maknanya itu adalah ittiba'ud dalil wal hujaj wal barahin, mengikuti dalil, ya, mengikuti dalil, mana tadi? Ya, hujah dan burhan, argumentasi yang nyata, ya. Juga mengikuti al-ayatil bayyinat, ayat-ayat yang terang, yang nyata, ya. Ya, minal ayatil mandhura al-mar'iyah, baik itu berupa ayat-ayat al-mandhura al-mar'iyah. Al-mandhura al-mar'iyah maknanya yang bisa dilihat secara visual, artinya ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah. Kemudian juga wal ayatil masmu'ah al-maqru'ah, yaitu ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat firman Allah yang bisa didengar dan dibacakan. Tujuannya untuk apa? Untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, dan mengenal kebaikan-kebaikan dan kenikmatan yang Allah karuniakan. Itulah iman. Dan perhatikan ibu-ibu sekalian, manusia ketika Allah berikan indera-indera ini, mereka bisa belajar loh, bisa memahami sesuatu. Nah, tapi sebenarnya yang Allah berikan ini tujuannya untuk apa? Untuk melaksanakan tujuannya sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah.
Karena itu Allah uji manusia agar mereka mengimani sesuatu yang gak bisa mereka indra, yang gak bisa mereka lihat. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada ghaib. Ghaib itu sesuatu yang gak bisa disaksikan, yang gak bisa dilihat. Ini ujian bagi manusia. Makanya ada manusia tentang perkara ghaib ini, ada di antara mereka itu yang salah, menyimpang. Pertama, ada di antara manusia itu yang mempercayai perkara-perkara ghaib tapi tanpa dalil. Akhirnya mereka mengimani yang namanya khurafat, takhayul, dan yang semisalnya. Kenapa? Karena mereka membangun sesuatu yang gak bisa mereka indra, ya, mereka yakini tapi gak ada dalilnya. Kayak misalnya keyakinan tentang di hari Jumat, itu yang namanya orang-orang meninggal akan datang ke rumah, ya, akan minta ini dan minta itu. Ini keyakinan tidak ada dalilnya, nggak ada dasarnya. Manusia nggak bisa mengindranya, nggak bisa melihatnya, tapi meyakini tanpa dalil. Yang kedua, ada manusia-manusia yang menyimpang, yang sesat karena mengingkari perkara gaib. Karena nggak tampak, nggak ada, nggak diyakini. Tuhan nggak ada. Semua yang tidak tampak tidak diyakini. Tapi kita Muslim yang berakal, Allah berikan kita akal. Akal kita itu bisa menyatakan Allah itu wujud, Allah itu ada. Keberadaan Allah itu bisa disaksikan dari ciptaan-ciptaan dan tanda-tandanya. Meskipun kita nggak bisa melihat Allah saat ini di dunia, ya. Nah, karena itulah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mengimani perkara gaib itu adalah ujian bagi indera manusia. Makanya kata ahli tafsir, ulama ahli tafsir, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka itu adalah orang-orang yang membenarkan perkara-perkara gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera mereka dan akal mereka semata. Dan hal ini hanya bisa ditetapkan dengan wahyu dari Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, orang-orang beriman itu mereka takut kepada Allah meskipun Allah nggak bisa dia lihatnya. Makanya dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan lamallahu may yakhafuhu bil ghaibi, ya, agar Allah itu bisa mengetahui siapa di antara hamba-hambanya itu yang menakuti dirinya meskipun dirinya itu tidak tampak, ya. Surat Al-Anbiya ayat 49, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati mushfiqun. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang takut dengan Rabb-nya yang tidak tampak, dan mereka pun terhadap hari kiamat pun juga merasa takut, dan dengan kedatangan hari akhir. Surat Fatir, innama tundirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Rabb-nya meskipun mereka nggak bisa melihatnya, meskipun Allah itu ghaib, ya. Juga dalam surat Yasin juga sama, innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau memberikan peringatan kepada orang yang mengikuti adzikr, ya, dan takut kepada Ar-Rahman, takut kepada Allah meskipun ghaib, nggak bisa dilihat. Maka beritakanlah berita gembira dengan ampunan dan balasan yang mulia. Juga dalam surat Al-Mulk, ya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya meskipun nggak bisa dilihat Rabb-nya itu, maka bagi mereka ampunan dan balasan yang besar. Ya, nah jadi ibu-ibu sekalian, ternyata orang-orang beriman mereka itu meyakini Allah, takut kepada Allah, mencintai Allah, mengharap kepada Allah meskipun Allah nggak bisa dilihatnya. Zatnya Allah maksudnya nggak bisa dilihat, tapi kita meyakini Allah itu ada, ya. Kita meyakini sesuatu yang nggak bisa kita indra, tapi kita yakin karena secara akal, secara fitrah, argumentasi apapun itu menyatakan Allah itu ada, ya. Dan kemudian ini yang terakhir, penulis mengatakan i'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini doa penulis kepada para pembaca. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang ulama ahlu sunnah terhadap umat. Karena setiap kali syekh itu menyebut memerintah, diberikan doa, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu, semoga Allah meluruskanmu, semoga Allah membimbingmu. Ini mengajarkan kita, terutama ibu-ibu, bagi orang tua, bagi para ibu khususnya, sering-seringlah untuk mendoakan kebaikan kepada anak-anak kita.
Ketika kita menyuruh sesuatu, memerintah sesuatu, mengajak kepada sesuatu, doakan kebaikan, semoga Allah meluruskanmu, semoga Allah menyayangimu. Ini menunjukkan kasih sayangnya ulama Ahlus Sunnah terhadap umat ini. Dan ini menunjukkan bahwa agama kita ini dibangun di atas rahmah kasih sayang. Bahkan Nabi diutus, ya. Bukankah Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai kasih sayang bagi semesta alam, sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ahlu sunnati hum a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Ahlu sunnah, mereka adalah manusia yang paling tahu kebenaran dan mereka paling berkasih sayang terhadap makhluknya. Karena itu ibu-ibu sekalian, kita bisa belajar dari adabnya para ulama terhadap murid-muridnya, terhadap umat. Mereka itu menunjukkan kasih sayangnya. Dan kasih sayang mereka itu, ya, itu tampak di dalam segala hal. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian, di antara bentuk kasih sayang itu bukan artinya kita mensupport, mendukung semua apa yang dilakukan oleh sahabat kita atau keluarga kita. Enggak. Kasih sayang itu adalah termasuk kita menasehati mereka apabila mereka keliru, salah. Pada saat mereka jatuh kepada kesalahan, kita menasehatinya, meluruskannya. Itu termasuk bagian daripada rahmah kasih sayang, mencintai mereka. Kalau mereka salah kita biarkan, itu malah tidak menunjukkan rahmah atau kasih sayang. Ya, tidak menunjukkan rahmah atau kasih sayang. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan ya pada bagian yang kedua, ilmu dan amal. Dan sekali lagi ibu-ibu sekalian ya, nggak perlu untuk saya ingatkan ya, bahwasanya di antara adab ini selalu adab ya ibu-ibu sekalian. Kita nggak bisa melepaskan diri dari namanya adab. Bahkan adab ini termasuk metodenya kita ahlu sunnah. Al-adab qabla al-ilmi, adab sebelum ilmu. Di antara metode adab adalah apa? Kita sekarang berada di majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam majelis ilmu itu hendaknya kita fastami'u, mendengarkan. Dan kita nggak bisa mendengarkan apabila kita ngobrol sendiri ataupun kita ngomong. Ya, makanya jika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menghadiri majelis ilmu, itu adalah dengan cara kita as-samad, diam, tidak berbicara, tidak ngomong, ya, ataupun bahkan ngobrol. Karena majelis ilmu adalah bukan tempat untuk ngobrol, bukan tempat untuk saling bicara, bukan. Kita di sini ingin mencari manfaat. Dan manfaat ilmu itu nggak akan bisa kita peroleh apabila kita ngobrol, apabila kita bicara, ya. Karena kita nggak mungkin bisa istima, mendengarkan dengan seksama, mengambil manfaat, memahami sesuatu, termasuk mencatatnya apabila kita nggak diam. Makanya, ya, adab diperhatikan terutama di dalam majelis ilmu. Adab yang paling utama adalah adalah apa? Adalah as-samt, ya, as-samt, diam, al-insat. Kemudian istima', mendengarkan dengan seksama, ya. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, dikatakan ketika gunung menolak diberikan amanah, namun manusia yang jahil ini menerima amanah tersebut. Apakah kejadian ini termasuk takdir Allah? Iya, ini termasuk takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan semuanya dan ini termasuk takdir Allah. Makanya ada bab, ya, bahkan bab iman adalah kita al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita mengimani takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dan ini semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah, ketentuan Allah, takdir Allah, yang baik ataupun yang buruk. Ya. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini berjalan sesuai dengan keadilan Allah, kebijaksanaan Allah. Dan sesuai dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua yang ada, yang terjadi itu sudah merupakan takdir Allah. Ya. Takdir Allah. Allah sudah menentukan semuanya. Mulai dari semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah memerintahkan uktub kepada al-qalam, tulis semuanya. Ya, tulis semuanya. Artinya semua sudah dituliskan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hanya saja di dalam bab takdir ini yang perlu kita pahami, ya, adalah, ya, kewajiban kita itu adalah kita berusaha untuk, ya, mencari jalan-jalan keselamatan, berusaha. Karena kita tiap makhluk nggak ada yang tahu takdirnya masing-masing, ya. Kita nggak tahu takdirnya masing-masing.
Dan kita bisa mengatakan makhluk ya, pengetahuannya kita bisa mengatakan itu takdir Allah setelah ya takdir itu sudah terjadi. Tapi Allah tidak. Pengetahuan Allah itu adalah mengetahui ya sebelum dan setelah ataupun sedang. Pengetahuan Allah sempurna. Ya. Dan juga ketentuan Allah, ketika Allah menakdirkan sesuatu, maka itu sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Kita wajib meyakini Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Adil. Dan Allah tidak akan menghukum seseorang kecuali sesuai dengan amalan ataupun perbuatan orang tersebut. Ya. Dan di antara kebaikan Allah adalah Allah akan memberikan pahala, melipat gandakan pahala bagi kebaikan hamba-hambanya. Tapi ketika orang melakukan dosa atau kemaksiatan, Allah hanya membalas sesuai dengan tingkat kejahatan atau keburukan orang tersebut. Tapi kebaikan Allah lipat gandakan, ya, sampai beratus-ratus kali lipat. Ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara kebaikan Allah adalah tentang bab niat. Orang yang berniat melakukan kebaikan kemudian gak jadi melakukannya, tetap mendapatkan pahala atas niatnya. Di sisi lain, orang yang berniat melakukan keburukan kemudian dia tidak jadi melakukan keburukan itu, dia gak berdosa. Bahkan apabila dia menghentikan keburukannya karena dia ingat Allah, dia malah mendapatkan pahala. Ini di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apabila ditanyakan apakah ini termasuk takdir Allah? Iya, ini termasuk takdir Allah. Termasuk Nabi Adam alaihissalam melakukan kemaksiatan yang ya artinya beliau tidak mengindahkan perintah Allah, kemudian Allah hukum bapak kita ini ya diturunkan di bumi, maka ini termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya bapak kita diciptakan di surga. Surga itu seharusnya menjadi kampung halaman kita. Seharusnya menjadi tempat tujuan akhir kita. Surga Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ini yang bisa kita jadikan pelajaran, karena sejatinya kita di dunia ini cuma musafir. Kita cuma safar, tujuan akhir kita cuma dua, surga atau neraka. Kampung halaman kaum muslimin hendaknya dia menjadikan surga sebagai kampung halamannya. Bagaimana jika seseorang merasa dibisik-bisiki syaitan untuk memaki Allah namun tidak sampai terucap? Gangguan apakah ini dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah berdosa? Baik. Seseorang selama dia belum sampai jatuh kepada perbuatan, kepada amalan, karena yang akan dihisap oleh Allah itu perbuatan amalan, ucapan ataupun perbuatan. Misalnya kita memiliki niat sesuatu, selama itu belum terucap, maka itu belum dihisap oleh Allah. Dan Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hati hamba-hambanya. Ya. Nah, apabila seseorang dia selalu mendapatkan bisikan-bisikan kejelekan untuk melakukan keburukan, termasuk memaki-maki Allah, dan memaki Allah itu perbuatan kufur, ini jelas-jelas dari syaitan. Ini jelas-jelas dari syaitan, dan syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Karena itu jamaah sekalian, para ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila orang mengalami seperti ini berarti dia sedang diganggu oleh syaitan. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dia harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus banyak beribadah kepada Allah, harus banyak berdoa kepada Allah. Ya, manusia itu sejatinya Allah ciptakan kuat. Ya. Dan makar-makar syaitan itu lemah. Sebenarnya makar syaitan itu lemah. Hanya saja kita itu seringkali ya merasa kita nggak mampu, padahal Allah sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melawan makar-makar syaitan. Dan selama siapapun hamba Allah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, beristi'anah kepada Allah, beristighatsah kepada Allah, memohon pertolongan, bantuan hanya kepada Allah, Allah akan bantu, Allah akan tolong. Apalagi meminta ya memohon bantuan dari gangguan syaitan. Dan gangguan syaitan itu adalah lemah, sejatinya lemah. Ya. Nah, karena itu apabila kita diganggu oleh syaitan, udah diajarkan oleh Rasulullah, ya, perkara yang mudah dan yang pertama kali bisa kita lakukan adalah kita berta'awudz kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Tapi ketika berta'awudz, ketika kita mengucapkan ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, aku memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, itu juga hendaknya kita memahami artinya dan kemudian kita juga melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Karena ini kewajiban kita sebagai muslim untuk belajar terus. Karena itu nasihat saya bagi sang penanya, dekatkan diri kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, sibukkan dengan puasa sunnah, dengan sholat, terutama sholat malam, sholat sunnah, ya.
Kemudian juga puasa sunnah ini pun juga sama, itu juga manfaatnya juga besar, ya. Karena itu dapat memutus ya syaitan, ya, dari yang berjalan di dalam urat darahnya, ya. Lalu kemudian juga selain itu juga memperbanyak untuk membaca Al-Qur'anul Karim, ya, untuk memperbanyak Al-Qur'an. Kemudian bukan cuma membaca tapi juga berusaha memahami maknanya. Kemudian juga boleh mendengarkan murattal, ya. Lalu kemudian juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupakan untuk terus menghadiri majelis-majelis ilmu, karena majelis ilmu ini adalah majelis yang dapat memberikan sakinah, ketenangan bagi seseorang, ya. Allah akan turunkan sakinah bagi orang-orang yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah dalam rangka untuk membaca kitabullah, dalam rangka untuk mempelajari Al-Qur'an. Allah akan berikan ketenangan insyaallah taala, ya. Lalu kemudian, ya, meruqyah diri sendiri. Meruqyah yang paling utama adalah dengan cara kita membaca Al-Qur'an tapi untuk diri kita sendiri, ya, ataupun kita memperdengarkan Al-Qur'an. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz mau tanya karena kurang jelas, mohon menjelaskan maksud dan arti daripada tauhid uluhiyah dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Yang tadi dijelaskan kan ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah kita mentauhidkan Allah di dalam perbuatannya Allah. Apa maksudnya perbuatan Allah? Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang mengatur, ya, Allah yang merajai, Allah yang memiliki. Itu artinya perbuatan Allah. Allah yang memberikan hidayah, ya kan? Allah yang memberikan rezeki. Ini perbuatan Allah. Artinya kita wajib meyakini yang bisa melakukan itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Allah. Kita mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya tersebut. Adapun tauhid uluhiyah, kita mentauhidkan Allah di dalam perbuatan kita. Artinya kita tahu Allah yang menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan kita rizki dan seterusnya. Maka hanya kepada Allah kita beribadah. Makanya kita ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Karena itu semua yang kita lakukan, ibadah kita, baik berupa perbuatan, salat kita, haji kita, umroh kita, sembelihan kita, ya, lalu kemudian juga puasa kita, semuanya itu kita lakukan adalah untuk Allah dan karena Allah semata. Juga termasuk amalan-amalan kita, amalan lisan kita, misalnya kita bertasbih, bertakbir, berzikir, kemudian kita menasehati, kita membaca Quran dan seterusnya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan hati, ada amalan batin, takut kita, harap kita, cinta kita, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini semua adalah bab yang masuk di dalam tauhid uluhiyah. Artinya kita menjadikan semua amalan kita itu adalah untuk Allah semata. Dan karena inilah Allah menurunkan Al-Quran, karena inilah Allah mengutus para nabi dan rasul, karena ini pula lah Allah menciptakan alam semesta ini, yaitu menegakkan tauhid uluhiyah, agar makhluknya senantiasa beribadah mengagungkan Allah semata. Ya, adapun contoh sehari-hari banyak, seperti misalnya kita sholat, ya, kemudian kita berzikir, kemudian kita, artinya semua bentuk ibadah, ya, yang kita lakukan itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu adalah bagian daripada tauhid uluhiyah. Ya, dan tauhid uluhiyah ini enggak bisa dipisahkan dengan tauhid rububiyah. Ya, itu konsekuensi. Karena ya Allah yang menciptakan, maka hanya saya temukan dari internet. Ya. Jadi hanya karena Allah yang menciptakan kita, maka hanya kepada Allah lah kita beribadah. Kita menghinakan diri kita, kita ya meminta hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menolong kita. Ya, ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya, jadi kalau bahasanya para ulama, tauhid uluhiyah adalah ifradullahi ta'ala. Ifrad itu artinya menunggalkan. Ya, menunggalkan siapa? Menunggalkan Allah. Maka dikatakan ifradullah, menunggalkan Allah di dalam af'al. Af'al itu adalah perbuatan-perbuatan makhluk. Al-makhluk adalah ciptaannya. Kita semua ini makhluk. Jadi menunggalkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan makhluk, di dalam perbuatan kita. Ya, itu yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah, ifradullah, menunggalkan Allah fi af'alil khaliq, di dalam perbuatan khaliq sang pencipta. Ya.
Jadi kalau rububiyah kita tunggalkan, ya kita esakan Allah di dalam perbuatannya. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki. Itu rububiyah. Uluhiyah ataupun tauhid ubudiyah, tauhid ibadah, artinya kita menunggalkan Allah, mengesahkan Allah di dalam perbuatan kita. Kita beribadah hanya untuk Allah. Ya, kita beraktivitas hanya untuk Allah. Kita melakukan sesuatu hanya untuk Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Ya. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dikarenakan sudah tidak ada lagi pertanyaan, ya. Pertanyaannya cuma 3 yang masuk, ya. Dan ini juga sudah pukul 11 lewat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata yang keliru, yang salah, yang menyinggung hati. Mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, yang batil datangnya dari saya pribadi. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, belajar. Karena belajar ini adalah di antara, ya, cara kita agar kita dimudahkan Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya, ya, untuk bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena itu ibu-ibu jangan pernah kita berhenti untuk belajar. Kita tetap harus terus belajar. Ya. Karena insya Allah dengan belajar ini amalan kita akan bisa lurus dan kita bisa ngajari anak-anak kita kebaikan, sehingga diharapkan kita semua bisa berkumpul dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.